Tapi Tobing sendiri nggak pernah jadi raja ya? Nggak pernah jadi raja. Kenapa Tobing nggak pernah jadi raja? Nggak ada sempat lagi, sudah datang VOC menjaga. Sudah Utapea udah pernah jadi raja? juga, tetapi ya. Yang pernah jadi raja itu di Sindung, itu Duta Barat, Panggabean. Duta Barat, Manggabean. Nah, terus Tagalung di Sibolga. Tagalung dia bikin di Sibolga. Jadi sedangkan si raja Lumban Tobing, ya kadang-kadang dibikin dia masih raja Lumban Tobing, raja ini, raja. Ada kontroversi itu, Pak. Siapa yang Siakangan sebetulnya? Ini kita harus kaji ulang ini kembali, harus fair. Kalau mau fair ya, kalau bagi saya itu nggak perlu Siakangan cengkian, itu satu. Apa sih sebenarnya? Apa untungnya? Nah kalau kita mengkaji, kalau kita kaji siapa pertama sekali membuat Tarombo? Kalau setahu saya dari secara tertulis yang ada di tanah Batak itu Raja Hutagaluh, itu pada tahun diterbitkannya 1926. Tagalung. Tapi dia pun belajar dari siapa? Dari siapa dapat dia datanya? Harus kita pertanyakan itu kalau memang mau jujur ya. Nah, sepanjang apa yang saya pahami, yang saya pernah dapat informasi, saya ada sedikit tulisan dari Portugis yang mengarah kepada Tarombo, Raja Batak. Kemudian ada dua versi lagi. Pihak Belanda menulis Tarombo berbeda dengan orang Inggris yang menulis Tarombo. Ya. Apa sebab? Karena Batak itu mempunyai 9 nama sampai 10 nama. Maksudnya? Nah itu. Nama saya ketika saya sebelum lahir, nama saya begitu tahu dia jenis kelamin laki-laki, Sucok. Sucok anak Nisianu. Gitu nama saya. Begitu saya ditanya dukun, ditanya ini, dibawa saya ke pemandian, istilah namanya istilah sekarang atau diberikan nama saya berubah jadi Sisudung. Itu sudah melalui proses pendukunan dan makan potong di restu dulu. Ini nama kedua. Kemudian nama saya yang ketiga, setelah saya ABG, saya bisa tukar nama. Saya bisa bawa makanan ini keliling seluruh kampung. Mulai sekarang nama saya Sianu. Itu kedua. Nama saya Sisudung tadinya, saya bikin nama samaran saya bisa. Terus yang ketiga, enggak, ini hubungannya dengan Tarombo tadi. Yang ketiga nama saya setelah saya lahir, anak saya laki-laki menikah. Namaku bukan Sisudung lagi, tapi Amani Si Andreas. Karena anakku Si Andreas gitu misalnya. Kemudian hilanglah itu nama itu. Kalau punya cucu nanti Opimisianu. Itu namanya. Kemudian ada nama panggilan-panggilan, sebutan karena saya jahat. Karena mungkin dia pergaulan lah kan. Karena kalau dia malas, ya si malas gitu. Si losok katanya. Gitu ya. Si losokan katanya seperti itu. Kalau dia jelek, berbudung gitu kan. Seperti itu. Seperti itu. Karena nama-namanya, nama dan pergaulan. Nah, itu. Nah, ada lagi nama samaran kan. Jadi nah, di dalam apa? Ketika datang peneliti untuk menulis sejarah Tarombo, hilang beberapa orang. Sebab dia nggak tahu bahwa si Sudung itu saya, bahwa Amani Andreas saya juga, Opungi si Tevi saya juga. Jadi hilang beberapa orang dalam Tarombo susunannya dibuat karena dia nggak tahu siapa itu anunya. Itu satu kesalahan terjadi dalam penulisan. Versi Belanda sengaja ada divide et impera. Oh iya, pecah belah ya. Dibikinnya Siakangan cengkian supaya gaduh. Bisa terjadi begitu. Nah, jadi itu memang sengaja mungkin itu. Kemudian dikutip oleh tukang kutip. Setiap pengarang dan penulis ini ada subjektivitasnya, ada kepentingannya, ada ada dusta di antara kita. Itu pun akan terjadi. Terjadilah seperti itu kekacauan. Jadi buat apa aku persoalkan siapa Siakangan, siapa cengkian, buat aku nggak ada itu. Pendeknya dia saudaraku. Tetapi form yang kita anut, tapi nomor itu perlu supaya tahu posisi saya, manggil bapak saya, manggil opung saya. Tapi kan bukannya begini, abang adik. Kalau biasanya ada nggak di adat yang Siakangan itu kan yang harusnya yang memegang tahta kekuasaan. Itu kan jadi menjadi penting itu Pak. Kalau misalnya Siakangan itu siapa, Sianggian siapa? Ya, tidak untuk menerima apa itu, ya bisa saja parah katanya. Sebenarnya kan gini. Kalau dulu di adat Batak, semua harta peninggalan seorang ayah, harta warisan, itu sama anak Yakudan. Tapi banyak harta warisan ini yang sudah dirubah. Tidak saja pada Gunung Marosat, termasuk juga pada Pangulu Raja. Ya, jadi kalau kita
yang kita anut untuk berdasarkan penelitian selama ini Siakangan adalah Kota Barat. Siakangan ke barat, Panggabean, ya Panggabean Timur 2. Nah, itu juga pernah kan dipersoalkan, Iya. dipersoalkan. Begitu juga di Mentobin, hampir di semua marga itu ada. Nah, jadi itu adalah produk-produk imperialisme itu sebenarnya. Imperialisme ya, Iya, kolonialisme. termasuk juga hukum. Kenapa hukum? Pada tahun 1511 ada 500 sebentar, 511. pada tahun 15 masih penjajahan VOC 511? 1511. 1511 Ah, 1511. 1511 kan 1511. Udah ada VOC ya situ ya? Sudah ada ya. Sudah kan 45, 1945. ya company lah company. Ya. Enggak usah lebih VOC. VOC lah. Ya VOC lah ya. Ya. Jadi, Ya. jadi itu ada apa namanya itu? Adanya gagasan-gagasan. Sebenarnya mereka ini semua kolonialisme, imperialisme yang ada di Indonesia ini menanamkan suatu ideologi pemecahan sebenarnya di Indonesia. Kalau saya mengatakan bahwa hukum adat Batak itu seperti tidak diakui dan tidak berlaku. Sekalipun pernah dipraktikkan pada tahun 1950 atau 55 itu ketika pemerintahan RIS di Indonesia. Ada pengakuan terhadap hukum adat dan ada peradilan rakyat, peradilan adat. Ada. Waktu zaman Soekarno. Jangan Soekarno lah. Enggak, sebentar. Kalau berarti tadi Dan itu diperlakukan adat Batak di situ. enggak. Kalau Guru Malausa tahun 15 sudah ada VOC tahun gitu waktu dia jadi raja. Guru Malausa. Masih tanah Batak itu masih bersih dari penjajahan lah, dari sentuhan anu. Berapa tahun itu lamanya setelah itu baru masuk? Ya, VOC kan sekitar abad ke-16 baru di Padang. 16. Masuk ke tanah Batak? Sekitar 16 lebih lah. Oh, 16 lebih baru masuk ke tanah Batak Ya, ya. abad 15 barangkali Inggris dari Bengkulu masuk ke Natal. Jadi berarti belum sempat bersentuhan ya. Guru Malausa dengan VOC sama sekali. Sedangkan apa misionaris yang terakhir datang seperti yang mention kan pada 1800 sekian. Opung aku lah misalnya di situ Datu Besar penganut agama Batak masih. Jadi sampai Utagalung lah terakhir VOC masuk. Itu punya sudah pergi ke Sibolga begitu ya? Ya. Di Sibolga waktu mereka raja Utagalung ini sudah masuk VOC. Sudah bersirangkulan dengan pemerintahan Inggris EIC. Oh, EIC. Oh, bukan Belanda tuh. Belanda belakangan masuk di Padang. Duluannya sebenarnya dari Bengkulu Inggris masuk dia ke Tapanuli, ke Natal, dan dari situ mereka melakukan penelitian ke pedalaman ke tanah lindung. Ada itu dulu. Mereka kasih senjata, kasih mobil panjang itu, kasih dari Perang Dunia Pertama misalnya tameng-tameng untuk perut itu baju busi lah misalnya gitu, tombak bermata dikasihkan kepada raja-raja Kepakusoran. Mereka berangkatkan lagi orang Inggris di situ dan mau diperluas lagi waktu itu kampungnya di perbatasan tombak raja itu mau diserahkan ke Inggris untuk tanaman lada, tapi nggak sempat. Nah, itu jadi Inggris duluan masuk belakangan. Baru. Cuman Inggris nggak sempat menerapkan hukumnya ke sana ya. Sempat diterapkannya hukum, tetapi kan ada perjanjian pada abad ke-8 1821 atau berapa ada traktat London itu, ada perjanjian Belanda dengan Inggris bahwa Malaysia, Singapura dan India itu bebas dari Sumatera, keluar dari Sumatera, dia monopoli lah Belanda di sini kan ada. Itu nggak diterapkan lagi. Tapi pelaksanaan hukum oleh ini di Sibolga itu pernah diadakan. Hukum Inggris? Ya, perjanjian macam merevisi hukum lah atau pembaruan hukum. Dan di situ juga terjadi kalau Belanda membuat ada hukum Islam, ada hukum Arab, ada hukum Belanda, ya, golongan hukum pribumi, golongan kewarganegaraan kan ada 3 kan. Jadi yang pertama itu hukum Barat, yang kedua itu Tionghoa dan itu ya, orang asing Timur Tengah, orang Timur asing ya. Yang ketiga baru pribumi. Ya, jadi terabaikan ini ada Batak, padahal aturan-aturan di dalam hukum Batak ada. Datanglah dulu ya, baru saya ingat, bupati pertama tugasnya itu
Hajairin yang mendirikan Fakultas Hukum UI, Hajairin itu bupati pertama di Timur Tengah. Ditugaskan Belanda juga dan ditugaskan Dr. Ferdinand Tobing untuk mengangkat hukum adat Batak itu menjadi hukum resmi Kia. Tapi dia pun ikut bercerita tentang nggak ada tertulis karena dia nggak tahu surat Batak. Mana mungkin ada adat Batak, ada orang Batak, ada suratnya, ada tulisannya nggak dituliskan hukum-hukum itu ada. Oh, jadi dulu memang ada tulisan. Jadi kalau hukum Batak itu memang tertulis dulu ya? Ada dituliskan. Dituliskan di bambu, di buku, di ada. Dalam bentuk medianya bambu. Ada medianya bambu, ada medianya kulit, ada medianya ya suatu alat. Oh, jadi tertulis memang. Ada. Siapa yang Nah, terakhir itu Marga Lumentobi yang pegang dan diserahkan itu ke hukum-hukumnya. Diserahkan itu ke orang Inggris. Makanya sekarang buku mengenai adat Batak yang tertulis yang dibuat dalam bahasa Belanda, yang dicetak di apa? Yang dicetak di yang pertama kali hukum adat Batak itu dicetak di Singapura itu dari kepala kampung zaman Belanda itu si Jacob Tobing barangkali yang di Biaraja kampungnya. Itu Tobing paparan of Sumutul. Dia menyerahkan itu dokumen tertulis itu dulu. Karena opung dia itu namanya penghulu raja, itu masih dilaksanakan. Siapa yang pertama kali, raja siapa yang bikin pertama kali hukum tertulis, hukum adat tertulis? Nah itu saya nggak tahu itu lagi, tidak terlalu gitu ya. Nggak pernah mendengar itu. Tapi sudah ada hukum itu yang tertulis. Guru Mangalosa ada melaksanakan atau ada dan melaksanakan dan membuat pembaruan saja begitu? Melakukan pembaruan. Itulah sekarang kalau pergi kau misalnya nggak tahu aku tempoh hari waktu Profesor Dr. Amudi Basaribu rektor di Universitas Nomensen. Ya. Saya ingat pernah dia Profesor Bungaran Simanjuntak. Ya, sahabat saya yang satu itu pernah dia cerita sama saya, kami sering itu di seminar ketemu Profesor Bungaran Simanjuntak, dia dosen IKI. Dia juga pernah memegang perpustakaan Universitas Nomensen. Saya pikir dia tahu, andai kata dipanggil dia di eksplorasi dia tentang hukum-hukum Batak yang tertulis yang saya katakan tadi. Saya barangkali masih ada di kampung atau di Medan. Contohnya apa, Pak? Yang Bapak ingat aja. Apanya? Hukum yang tertulis, hukum Batak tertulis. Hukum Batak yang tertulis tentang satu aja. Tentang itu aja tadi, membunuh orang yang dalam apa? Itu satu. Kemudian masih banyak yang bisa ingat yang tertulis. Seperti pencuri ayam. Namanya hukum itu adalah pasuang sunuk. Oh, jadi hukum pencurian, hukum apa ada di situ? Ada tertulis. Oke, nanti kita bahas khusus lah ya untuk tentang hukum-hukum tertulis adat Batak. Hukum tertulis adat Batak. Termasuk peradilannya ada ya? Peradilannya pernah ada. Pernah ada. Yang menjadi hakim adalah raja biasanya. Ya, jadi itulah itu marga bentuk di Tarutung itu ada namanya Onan Sitahuru, pasar Onan. Di setiap pasar Onan itu berkumpul semua raja-raja Tilindung di situ. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang mau diadukan, di situlah dikasih tahu dan situlah diadilan, diadili di situ. Jadi pihak yang keberatan menceritakan di situ apa-apanya, dan dia juga memakai pengacara, ada juru bicaranya, ada jatuhnya, ada juru bahasanya, ada penasihat hukumnya lah ya, pembelanya lah. Jadi pembelaan nanti dalam apa? Dalam tanya jawab ketika dia antara raja si pelaku dengan ini. Dan raja jadi hakimnya ya. Raja itulah. Kemudian kalau nggak ada undang-undangnya, kalau nggak ada di dalam buku ketentuan yang tertulis itu, perkara itu nggak bisa diputuskan, itu dikembalikan, diselesaikan oleh raja kelompok kampungnya, raja Juliusnya. Dan ada pernah kejadian. Ternyata kejadian gini, ada memancing di air stop. Air stop itu adalah sungai kecil antara kota Tarutung, pasar kota Tarutung ke daerah Seknuta. Ada pemancing, dipancingnya ikan. Kemudian di situ ada kebetulan orang mengambil pancingnya di dalam kolam itu. Ketika
didapatnya ikan ini lepas, ditangkap sama orang yang ada di sungai itu. Jadi perkara. Perkaranya begini, aku yang memancing katanya. Enggak, aku yang nangkap, aku punya ini katanya. Perkara orang itu dibawa ke sidang pengadilan waktu itu. Itu kasus yang pernah terjadi terakhir. Jadi di dalam dibuka catatan-catatan nggak ada pernah perkara seperti itu, nggak ada presiden yang pernah untuk jadi acuan. Iya. Jadi bingung orang itu menyelesaikan. Semua punya bukti yang sama. Iya. Apa buktinya bahwa kau yang mancing? Lihat itu, mulutnya apa itu kan koyak. Iya. Karena pancingku itu muncungnya apa itu katanya. Dia aku pancing mau lompat ke tanah, ke air itu katanya. Iya. Iya. Terus aku yang menangkap katanya. Apanya yang kau tangkap? Ekornya katanya. Diperiksa juga bagaimana perkara ini mengapakan. Musyawarah raja-raja, perkara kecilnya itu kembalikan aja ke apanya, ke raja kampungnya. Siapa kepala desa siapa yang berkuasa yang menguasai daerah itu. Sebab orang pendatang yang gue ini dari kampung lain mancing di situ. Jadi rajanya gini, diselesaikanlah oleh raja kampung itu karena nggak ada dibawa ke pengadilan, nggak ada ketentuan, nggak ada klausel yang bisa menyelesaikan ini. Jadi apakanlah oleh raja. Jadi Huta Baginda itu namanya, Huta Baginda. Huta Baginda ini apanya kau yang mancing katanya? Apa buktinya kau mancing? Ya nantilah kita bahas. Dipotong lah hasil keputusannya. Keputusannya dipotong. Yang kepala buat ini ya. Itulah. Nanti kita bahas khusus lah itu. Ya, gitu. Lagi untuk hukum pembuktian ada lagi caranya yang berbeda dibuat di Tanah Batak pada waktu itu. Nanti kita bahas khusus lah itu. Ada. Ya, itulah dulu. Lebih cari aku lah. Nah, makanlah dulu kita. Oke. Bungkuslah.